Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Wahyuni dari kelas 13 IJA. Di sini saya ingin mempresentasikan praktik kerja lapangan di CV Grafika 27. Latar belakang praktik kerja lapangan. Penyelenggaraan praktik kerja lapangan merupakan bagian dari pelaksanaan pembelajaran pada SMK. Utamanya, selain untuk memperkuat penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi keahliannya, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai positif ke dunia kerjaan dalam rangka membangun peserta didik yang berkarakter. Kegiatan praktik kerja lapangan sangat penting karena diharapkan dapat mendukung dalam membangun dan membekali peserta didik menjadi generasi emas di masa depan. Selain itu, kegiatan PKL juga sangat penting dalam rangka memberikan bekal kemampuan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu pedoman yang betul-betul dapat dijadikan acuan oleh semua yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dasar hukum praktik kerja lapangan. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Nomor 6, Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Tujuan praktik kerja lapangan. 1. Memperkenalkan siswa pada dunia kerja yang akan menjadi dunianya setelah lulus nanti. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan sikap disiplin yang diperlukan siswa untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan industri kepada dirinya selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Yang keempat, memperluas wawasan dan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan di tempat di mana siswa melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Yang kelima, meningkatkan daya kreasi dan produktivitas terhadap siswa sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Manfaat praktik kerja lapangan. Yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional. Yang kedua, memperluas hubungan sekolah dengan dunia industri. Yang ketiga, memajukan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntunan zaman di era teknologi, komunikasi, dan informasi. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, mengikuti pembekalan PKL sebagai kegiatan orientasi bagi peserta didik agar siap beradaptasi dengan dunia industri atau dunia usaha yang diselenggarakan oleh sekolah sebelum peserta didik terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, melaksanakan praktik kerja lapangan selama 6 bulan. Yang ketiga, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah maupun di dunia industri. Yang keempat, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama dengan peserta PKL maupun karyawan di tempat PKL. Yang kelima, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik antar sesama peserta sekolah, karyawan, dan industri. Yang keenam, berkomunikasi dengan guru pembimbing dan pembimbing dunia usaha dan dunia industri terkait pelaksanaan PKL dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, mengisi buku jurnal PKL dan menyusun buku laporan PKL sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan telah melaksanakan PKL. Sejarah singkat perusahaan. CV Grafika 27 merupakan industri penerbit dan percetakan yang berlokasi di Klaten yang didirikan oleh Bapak Purwanto dengan akte pendirian komanditer atas
Notaris Erlin Mulyatriani pada tanggal 10 Juni 2006. Awalnya, CV Grafika 27 beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 27 Plembon, Klaten Utara, Klaten. Setelah beberapa tahun menjalani usaha penerbit dan percetakan, Bapak Purwanto memutuskan untuk memindahkan perusahaan ke Jalan Diponegoro nomor 27 Bypass, Klaten. Sejak tahun 2007, CV Grafika 27 mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan berbagai proyek panduan buku sekolah berskala nasional dari berbagai penerbit ternama di Indonesia. CV Grafika 27 mempunyai dua produk, yaitu buku paket dan LKS sekolah mulai dari TK sampai dengan SMA. CV Grafika 27 telah menggunakan teknologi grafika modern. CV Grafika 27 juga didukung oleh sumber daya manusia unggulan berkualitas, juga memiliki beberapa pendekatan dalam hal proses rekrutmen karyawannya. Aspek-aspek yang dibentuk oleh CV Grafika 27 dalam pengelolaan SDM-nya yaitu communication skill, intelektual, mental, dan akhlak. Visi CV Grafika 27 yaitu menjadi perusahaan penerbitan dan percetakan bertaraf nasional yang profesional dan unggul sesuai dengan tuntunan zaman. Misi CV Grafika 27 yaitu yang pertama, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang kedua, menggunakan peralatan yang terbaru dan ramah lingkungan. Yang ketiga, menjadikan pelanggan sebagai mitra utama demi kemajuan bersama. Yang keempat, tepat waktu dan jaga mutu. Selanjutnya adalah struktur organisasi CV Grafika 27. Di sini saya mendapatkan bagian di bagian finishing, yaitu di bagian bending dan stitching. Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama. Yang pertama, Direktur Utama ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Yang kedua, Direktur dapat juga seseorang yang memiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif. Yang keempat, bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer produksi. Yang pertama, mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap seksi di bawahnya untuk menjamin terlaksananya kesinambungan dalam proses produksi. Yang kedua, memonitor pelaksanaan rencana produksi agar dapat dicapai hasil produksi sesuai jadwal, volume, dan mutu yang ditetapkan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Yang keempat, selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan setiap penanggung jawab dan karyawan di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan tenaga ahli yang didatangkan oleh perusahaan. Tugas dan tanggung jawab seorang staf operator produksi. Yang pertama, memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses produksi dan prosedur kualitas produk sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan pengoperasian mesin dan mengontrol proses produksi. Yang ketiga, melaksanakan rencana produksi serta kebijakan produksi di perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, melaksanakan pengontrolan dan pengaturan bahan baku proses produksi menjadi bahan jadi dengan ketentuan yang sudah ditargetkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Tugas dan tanggung jawab seorang pimpinan pemasaran dan operasional. Yang pertama, merumuskan target penjualan. Yang kedua, merumuskan standar harga jual dengan koordinasi bersama direktur operasional dan departemen terkait. Yang ketiga, mengesahkan prosedur dan instruksi kerja di departemen marketing. Tugas dan tanggung jawab keuangan. Yang pertama, menafsirkan laporan, anggaran, dan laporan keuangan. Yang kedua, mengelola anggaran. Yang ketiga, mengambil keputusan investasi dan pendanaan. Tugas dan tanggung jawab seorang customer service. Yang pertama, melaksanakan penerimaan dan pemesanan barang. Yang kedua, memberikan informasi kepada customer. Yang ketiga, melayani keluhan dari customer yang berhubungan dengan produk. Tugas dan tanggung jawab ekspedisi dan gudang. Yang pertama, mempersiapkan pesanan dan memproses permintaan pesanan pasokan. Yang kedua, membuat catatan administrasi persediaan barang. Yang ketiga, menyiapkan barang yang akan dikirim ke pelanggan berdasarkan surat jalan yang diterima dari bagian administrasi.
Tugas dan tanggung jawab koordinator driver yang pertama memeriksa kelengkapan kendaraan perusahaan, yang kedua bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman baik dalam kota maupun luar kota. Tugas dan tanggung jawab security yang pertama melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi kerja, melakukan pemeriksaan pada tamu yang memasuki area perusahaan, memantau setiap lokasi dan melaporkan setiap ada sesuatu yang mengganjal melalui HT. Tata tertib perusahaan yang pertama, karyawan wajib berpakaian rapi dan memakai sepatu yang sopan. Yang kedua, karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan atau ketika berada di luar perusahaan. Yang ketiga, karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan secara tertulis yang disetujui oleh atasannya. Yang keempat, karyawan tidak diperkenakan menggunakan nama perusahaan untuk transaksi dan atau surat-surat pribadi. Yang kelima, karyawan wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Yang keenam, karyawan diwajibkan hadir di pos kerja masing-masing 5 menit sebelum kerja. Yang ketujuh, dilarang merokok di area pabrik. Kesehatan dan keselamatan kerja yang pertama, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Yang kedua, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan memakai alat-alat keselamatan kerja yang disediakan. Yang ketiga, setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Yang keempat, apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan peserta lainnya dalam perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Yang terakhir, setiap karyawan wajib menjaga alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. Rekrutmen karyawan di CV Grafika 27 yang pertama, penerimaan karyawan baru di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, untuk dapat diterima menjadi seorang karyawan, calon karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, calon karyawan yang telah memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai karyawan dengan masa percobaan atau training paling lama selama 3 bulan. Yang keempat, adanya masa percobaan atau training harus diberitahukan kepada calon karyawan yang bersangkutan secara tertulis oleh perusahaan. Yang kelima, selama masa percobaan atau training, masing-masing pihak dapat memutuskan kerja setiap saat tanpa syarat. Yang keenam, calon karyawan yang telah menyelesaikan masa percobaan atau training selama 3 bulan dengan baik dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Alur kerja CV Grafika 27 yang pertama, pemesanan atau customer service. Customer service bertugas untuk menerima pesanan pelanggan, menerima panggilan relasi, membuat estimasi dan mendengarkan semua keluhan dari pelanggan. Selanjutnya dikirim ke bagian setting. Bagian setting bertugas untuk menyiapkan semua elemen dalam penyusunan buku seperti mengetik naskah, membuat ilustrasi, untuk menjelaskan materi dan membuat layout buku atau LKS. Selanjutnya akan dicek di bagian editor untuk mengkoreksi atau membenahi kesalahan penulisan yang terjadi pada buku. Selanjutnya jika sudah baik dilanjutkan ke cetak buku dengan menggunakan mesin web atau mesin Ronald. Setelah mencetak isi dilanjutkan dengan mencetak cover dengan menggunakan mesin, dan setelah dicetak cover akan diberi lapisan perlindungan agar cetakan tidak mudah luntur dan terlihat lebih bagus dengan menggunakan mesin UV varnish. Setelah mencetak cover, buku akan dimasukkan ke dalam mesin bending dan stitching. Bending merupakan proses percetakan buku dengan cara menyatukan cover dengan isi menggunakan lem khusus kertas. Sedangkan stitching adalah kegiatan menghimpun dan menyatukan halaman-halaman yang sejenis dalam bentuk buku. Setelah selesai di bagian mesin bending dan stitching, buku ini akan dirapikan di bagian finishing. Setelah buku dipotong agar terlihat rapi, buku akan dipacking dalam plastik transparan yang biasanya berisi 20-25 buku. Buku akan dikirim ke pelanggan. Kegiatan peserta PKL. Foto pertama ini menunjukkan saya sedang
mengisi bagian customer service untuk menerima pesanan pelanggan. Foto kedua, ini menunjukkan bagian setting untuk membuat buku LKS atau menulis naskah buku LKS. Kegiatan peserta PKL yang ketiga ini adalah foto di mana saya mengisi bagian admin gudang yang bertugas membuat surat jalan dan nota untuk driver dan bagian ekspedisi. Selanjutnya, kesesuaian. Kegiatan di tempat PKL tidak sepenuhnya mengimplementasikan materi yang diajarkan sekolah. Oleh karena itu, kita perlu mencari bakat dan keahlian kita di bidang apa, sehingga saat akan melaksanakan kegiatan PKL, kita tidak kebingungan ingin magang atau bekerja di mana nantinya. Di CV Grafika 27, ada beberapa kegiatan yang masih berhubungan dengan kompetensi jurusan seperti setting atau editor yang menggunakan aplikasi Word dan bagian admin. Kesimpulan, kegiatan PKL merupakan salah satu tugas wajib dilaksanakan bagi siswa SMK karena dengan melaksanakan PKL inilah siswa bisa merasakan dunia kerja yang lebih real dibandingkan dengan praktik di sekolah. Serta dengan adanya PKL ini nanti diharapkan siswa dapat belajar banyak hal di dunia kerja seperti mengenal target, berkomitmen, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan, adaptasi, dan cara komunikasi dengan sesama pekerja, dengan atasan, dan masih banyak lagi. Dengan seperti itu, maka siswa akan terdidik dan terlatih di dunia kerja, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang nantinya siap untuk terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Saran untuk perusahaan yang pertama, untuk fasilitas yang ada, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan tentang perawatannya. Yang kedua, karyawan diharap lebih meningkatkan kedisiplinan, etos kerja, dan menaati segala peraturan. Yang ketiga, pihak perusahaan diharap dapat lebih menegaskan lagi tentang tata tertib dan aturan kerja supaya tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat, perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan apa saja yang sedang dilakukan saat praktik kerja lapangan. Saran untuk sekolah yang pertama, sebelum siswa melaksanakan praktik kerja lapangan, pihak sekolah diharap bisa memberikan referensi tempat kerja lapangan yang baik dan sesuai. Yang kedua, sebaiknya jurusan meningkatkan kegiatan monitoring siswa saat mengikuti kegiatan PKL minimal 2 kali dalam setiap industri. Saran untuk adik kelas yang pertama, belajar lebih giat dan disiplin agar kelak saat melaksanakan kegiatan PKL sudah dapat beberapa bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah SMK Negeri 2 Klaten dan kejuruan. Yang ketiga, melaksanakan persiapan dengan mencari referensi tempat PKL agar kelak saat akan melaksanakan kegiatan PKL tidak merasa kerepotan dan kebingungan. Yang keempat, melatih diri untuk percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain. Yang kelima, lebih meningkatkan keterampilan agar siswa tidak hanya terpacu pada teori saja. Yang keenam, meningkatkan rasa ingin tahu tentang hal positif namun dengan batasan tertentu. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.